ilaha illallah. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fahsya'i wal munkar. Itu sifat dari sholat, itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan. Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Dulu kita kan gak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan, walaupun gak langsung bisa meninggalkan. Itu udah progres loh. Dan itu udah terbukti bahwa sholat itu benar-benar tanha al fahsya'i wal munkar. Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu. Dulu gak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa. Sekarang malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Merasa nggak enak sama Allah. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesal. Dulu nggak ada nyesalnya, habis buat dosa biasa aja malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesal. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesal. Maka terusin sholatnya, perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Jadi fokus kita perbaiki sholatnya. Oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu. Oh mungkin sholat kita masih belum di masjid. Oh mungkin sholat kita belum di shaf pertama. Oh mungkin sholat kita belum banyak tambahin dengan gimmick sunnah-sunnahnya. Oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya, doa dan seterusnya. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan, rugi aja kamu sholat banyak dosa. Enggak, itu mah kerjaan setan yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia. Enggak ada kebaikan yang sia-sia. Sholat itu kan kebaikan, nggak mungkin sia-sia. Tapi masih korupsi Ustadz, masih bohong, masih curang, masih apa? Nggak, itu urusan lain. Yang jelas, jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu lebih buruk lagi keadaannya. Makanya mending sholatnya perbaiki, nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Ini persepsi yang harus kita bangun ya. Jangan sampai terkesannya nggak usah lah menghijabi kepala daripada kita udah berhijab tapi masih suka ngomongin orang. Mending kita menghijabi hati. Nggak ada menghijabi hati, karena menghijabi hati itu sesuatu yang buruk. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka kan. Hati itu jangan ditutup, hati itu dilapangkan, dibuka. Alam nashrah laka sadrak. Jadi yang benar menutup kepala, membuka hati, bukan menutup hati, membuka kepala, kebalik. Menutup hati, membuka kepala. Summum bukmun umyun. Bahaya tuh. Khatamallahu ala qulubihim, bahaya tuh. Kalau menutup hati, tapi kalau menutup kepala membuka hati, memang harusnya kayak gitu. Jadi bukan sebaliknya menutup hati membuka kepala. Ini persepsi umum yang disebut dengan syubhat, pemahaman-pemahaman yang keliru di antara umat Islam yang mudah-mudahan bertahap kita perbaiki. Termasuk tadi, sia-sia sholatnya masih bikin dosa, enggak. Justru dengan sholat dia bikin dosanya udah mulai merasa bersalah. Udah mulai merasa malu, udah mulai merasa menyesal setelahnya, udah mulai mengurangi sedikit-sedikit walaupun belum bisa maksimal. Setidaknya seperti itu.